Indonesia resmi menjadi bagian dari anggota Forum Ekonomi yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau BRICS. Hal ini diumumkan oleh pemerintah Brazil sebagai ketua organisasi BRICS Senin 6 Januari waktu setempat. Brazil memberikan selamat kepada Indonesia. Brazil menilai keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan langkah strategis yang penuh potensi. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan ini guna memperkuat posisi ekonominya hingga memainkan peran lebih besar di kancah global. Pakar Hubungan Internasional dari Visipol UGM, Profesor Dr. Poppy Sulistianing Winanti menilai masuknya keanggotaan RI di BRICS juga membuka peluang untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok ini telah menjadi forum penting dalam membahas isu-isu strategis seperti reformasi sistem pembayaran yang adil, ujung tombak dedolarisasi, reformasi tata kelola global, termasuk di lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Namun begitu, alasan masuknya Indonesia dalam BRICS diakui Poppy tidak lepas dari upaya untuk menaikkan posisi tawar kepada dunia barat. Selain itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak domestik dari kebijakan Presiden Donald Trump nantinya. Sebab pengalaman selama ini tidak bisa diprediksi komitmen-komitmen internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat tersebut. Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS setelah sebelumnya berstatus sebagai negara mitra. BRICS adalah blok ekonomi bentukan Brazil, Rusia, India, dan China pada 2009. Kemudian pada 2010, Afrika Selatan ikut bergabung. Lantas, apa keuntungan Indonesia jadi anggota penuh BRICS? Kemenlu RI menilai keanggotaan Indonesia di BRICS bisa memperkuat kerjasama multilateral untuk tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, untuk memastikan suara dan aspirasi negara-negara belahan bumi selatan bisa terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global. Kemudian yang kedua, masuknya Indonesia jadi anggota BRICS akan membuka peluang besar bagi RI untuk mendiversifikasi mitra dagang dan investasi. Hal ini dikatakan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media Wahyudi Asgar. Anggota BRICS mencakup negara-negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Indonesia seperti China dan India yang saat ini pangsa pasarnya sekitar 40% di perekonomian global. Sehingga dengan terbukanya akses pasar yang besar ini, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan produk manufaktur. Dengan akses pasar ekspor ke anggota BRICS, maka Indonesia dapat mencari pasar alternatif sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat dan mata uangnya. Tak hanya AS, Indonesia juga bisa lepas dari pasar Uni Eropa yang belakangan terlibat perselisihan dalam perdagangan global dengan Indonesia. Keanggotaan ini juga menjadi peluang besar untuk mendorong perekonomian nasional, memperkuat fundamental ekonomi,
mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Seperti yang dikatakan Ketum Kadin Arsyad Rashid, keanggotaan Indonesia dalam BRICS dapat membawa Indonesia tumbuh ke level selanjutnya. Namun demikian, Poppy masih mempertanyakan kekuatan BRICS menjadi alternatif forum ekonomi global. Meskipun BRICS memiliki dua badan keuangan, yakni New Development Bank atau NDB dan Contingent Reserve Arrangement atau CRA, yang diakui memang sedikit banyak akan bisa memberikan kontribusi dari sisi ekonomi. Namun Poppy menilai masih menyaksikan apakah dua badan keuangan mampu menggantikan peran IMF atau World Bank. Masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu digali lebih dalam, karena 80% negara di dunia masih menggunakan mata uang dolar. Dan apakah BRICS bisa menjadi alternatif? Selain memperkuat diplomasi hubungan internasional dengan bergabung di BRICS, Poppy mengungkapkan pemerintahan Prabowo Subianto juga perlu memikirkan potensi dan dampak dari kebijakan BRICS terkait perubahan-perubahan di tingkat domestik. Menurutnya, komitmen Indonesia masuk dalam anggota OECD saat ini tengah berupaya memperbaiki tata kelola pemerintahan agar memenuhi standar. Bahkan dari sisi pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan juga disesuaikan dengan standar global.